Kita ini kan tadi, lebih sering diajarin bagaimana cara cari duit, Ya, bagaimana cara kita ngembangin duit. Lupa diajarin dan kita lupa belajar, bagaimana cara kita meninggalkan duit, harta kita supaya jadi sumber mata air, jangan jadi sumber air mata. Misalnya begini, ada seseorang punya kontrakan. Kontrakan itu kan sebenarnya hasilnya kena pajak ya. Pemilik kontrakannya meninggal dunia. Karena kontrakannya itu nggak langsung dibagi ke ahli warisnya, itu tagihan pajaknya masih kepada orang yang meninggal tersebut. Karena NPWP-nya belum bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman BBOH ya dengan saya. Kali ini kita membahas tentang hak waris ya. Seringkali dari saudara saya ataupun teman-teman itu bermasalah pada saat orang tuanya meninggal ya. Terus ada ribut lah apalah yang kita pusing. Nah kali ini masih ditemani oleh Mas Basri Adi selaku Certified Financial Planner. Kita mau ngomong nih perencanaan waris seperti apa ya Mas Basri ya. Yes, Itu. Ibu. Ya, kita ini kan tadi lebih sering diajarin bagaimana cara cari duit, Ya, bagaimana cara kita ngembangin duit. ya betul. Kita lupa diajarin dan kita lupa belajar bagaimana cara kita meninggalkan duit, harta kita supaya jadi sumber mata air, jangan jadi sumber air mata. Nah, iya, istilah saya selalu gitu, Bu. Ini bahasanya ini dalam banget. Iya, jadi ada satu cabang keilmuan di dalam financial planning namanya perencanaan waris. Itu benar banget, Bu. Dan sekarang memang sudah mulai banyak muncul kesadaran. Kenapa? Karena di Indonesia itu, Bu, yang kita itu negara paling religius, Ya, ya betul. termasuk religius lah gitu ya. Tapi ironinya sengketa keluarga terbesar setelah perceraian itu sengketa waris. Karena gini, kita itu agak tabu Nah, untuk itu bicara dia. soal waris ya. Itu dia. Dan satu orang tua juga nggak, kalau ngomong ke anak nanti kalau saya ada apa-apa sama saya begini ya, si anak tuh merasa kok orang yang masih sehat udah kayak udah ngasih udah ada suara-suara kagak nyaman Iya, nih iya, gitu. iya. Nah jadi kita berusaha untuk menghindar ada conversation seperti itu Betul, gitu. betul. Nah makanya akhirnya jadi pada saat orang tuanya nggak ada itu juga jadi masalah. Betul. Gitu ya kan, si istri nggak tahu, si suami nomor ATM-nya saja nggak tahu. Nggak Ada tahu. klien saya sampai nomor ATM si suami nggak Iya, tahu, iya, betul. suaminya punya apa saja nggak Nggak tahu, tahu. ya kan, hanya sebatas kepada rumah yang mereka tinggali itu yang ditahu. Tapi ternyata suaminya punya deposito berapa segala macam nggak pernah tahu Ya. gitu. Nah akhirnya pada saat dan si suami ini kan meninggalkan juga usaha. Ya, Ternyata tidak semudah itu usahanya itu diberikan kepada istri ataupun anak. Dan juga permasalahannya lagi adalah akun di bank. betul. Nggak bisa dicairkan Ya, gitu. betul. Nah sebaiknya gimana ya Mas? Baik. Ya tadi ini sebenarnya tradisi tabu tadi sebenarnya sudah harus mulai dihilangkan sedikit demi sedikit ya Bu ya. Kenapa? Karena kematian itu kepastian gitu. Ya justru investasi tadi sesuatu yang tidak pasti, kita nggak tahu itu bakal sampai atau enggak, tapi kematian itu sesuatu yang pasti. Artinya apa yang kita kumpulin itu pasti akan ditinggalkan tadi untuk keluarga, ahli waris lah kita sebut ya. Nah di Indonesia itu Bu, kenapa tadi terjadi banyak sengketa gitu ya? Memang asal muasalnya dari tabu itu, gitu. Padahal seharusnya itu tidak. Nah di Indonesia secara statistik sengketa waris itu sebagian besar, mungkin ada 80-90%, itu sesederhana terjadinya karena penundaan pembagian waris. Oke, tapi kan Mas, istilah dari penundaan pembagian Warisan. agak mengkhawatirkan. Si Ya. orang tua pada saat masih hidup sudah membagi-bagi warisan,
Terus kalau ada apa-apa sama dia sakit, ternyata nggak ada anaknya yang mau take care Iya. gitu. Iya, jadi memang kita perlu ini dulu Bu, kita perlu selaraskan dulu bahasanya. Jadi pembagian waris itu pada dasarnya, kalau kita mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, yang mengatur tentang warisan, itu hanya bisa terjadi ketika ada kematian si pewaris. Jadi pada saat kita masih hidup tuh kita belum bisa bagi-bagi harta waris, karena memang ketentuan waris baik hukum Islam, hukum perdata bilang ya kejadian pembagian waris itu pada saat pemiliknya meninggal. Jadi kalau selama orang tuanya masih Masih hidup, itu tidak bisa dibagikan. Nggak bisa, yang kita bisa lakukan adalah edukasi kepada ahli waris kita, calon ya. Istri, kalau saya kan istri ke anak-anak. Nanti kalau nggak ada, kalian cara baginya seperti ini. Ada pesan lah ibaratnya ya, pesan lah Pesan, gitu. jadi lebih ke edukasi, cara pembagian hukum yang berlaku gimana. Nah, tadi Bu, penundaan itu kenapa? Jadi ini bapaknya udah meninggal. Sesederhana gara-gara ini bapaknya udah meninggal, ibunya atau si istri si bapak ini bilang ke anak-anaknya, tolong jangan dibagi dulu ya, mama masih hidup. Itu penyebab utamanya. Secara umum itu penyebab utamanya. Nah, saya coba tarik ke belakang Bu, gitu ya. Kenapa cuma sekedar ngomong ini papamu baru aja meninggal, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan gitu ya. Terus mamanya bilang ke anak-anaknya jangan dibagi dulu. Itu gara-garanya pertama terjadi karena ketidakpahaman tentang hukum waris. Kita nggak paham bahwa ternyata hukum waris itu bilang pembagian waris itu harus segera, nggak boleh ditunda. Ya, jadi sesuatu hal yang baik itu harus disegerakan. Disegerakan. Gitu. Itu sebenarnya impact-nya tuh luas. Pertama, pembagian waris harus segera. Kalau kita tinjau dari sisi hukum warisnya aja, karena di dalam hukum waris seorang ahli waris itu punya namanya hak saisin namanya. Ini kalau kita bicara teknis hukumnya ya, hak saisin. Jadi hak saisin itu adalah hak untuk menerima warisan tanpa harus diminta. Jadi udah nggak pakai diminta, begitu pewarisnya meninggal dunia, papahnya atau mamanya meninggal dunia misalnya, itu anak itu harus langsung terima. Nggak harus pakai surat apapun, dia harus terima. Itu namanya hak saisin. Dalam hukum Islam juga sama. Bahkan dalam hukum Islam itu kan diatur di dalam Al-Quran ya. Gitu. Jadi segera bisa diberikan gitu ya, segera bisa diberikan. Terus impact lain berkaitan dengan perpajakan. Kan undang-undang PPh kita bilang begini, pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, ya, atau harta warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak. Harta warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak. Menggantikan yang berhak. Nah, jadi kalau orang pribadi ini udah meninggal, yang akan menggantikan kedudukan dia untuk ngeberesin pajaknya adalah harta warisan dia yang belum kebagi. Jadi sederhananya begini. Kayaknya agak berat nih. Agak berat ya. Jadi misalnya begini, ada seseorang punya kontrakan, raja kontrakan Bu, ya. Kontrakan itu kan sebenarnya hasilnya kena pajak ya, kena PPh, ya kan? Ada 10%. 10% gitu ya. Nah, ini pemilik kontrakannya meninggal dunia. Mungkin orangnya udah sampai di surga atau di neraka, kita nggak tahu nih ya. Nah, tetapi karena kontrakannya itu nggak langsung dibagi ke ahli warisnya, itu tagihan pajaknya masih kepada orang yang meninggal tersebut. Karena NPWP-nya belum bisa ditutup. Itu dampak simple ya. Kelihatannya simpel dari penundaan pembagian waris dari si perpajakan. Itu. Ya tapi kan sama aja kalau sudah dibagikan kemudian PBB-nya segala macam ya dikenakan kepada yang hidup. Iya, dikenakan kepada anak-anaknya. Kan prinsipnya sebenarnya gini, kalau kita sudah meninggal, urusan harta kita, hak dan kewajiban kita harusnya sudah selesai. Gitu. Harusnya kan begitu. Makanya harus segera dibagi. Supaya apa? Supaya berpindah kepada yang terima. Yang anak-anak atau mungkin supaya kewajibannya itu tidak lagi melekat kepada yang udah meninggal. Iya, gitu ya. Nah itu kenapa kita harus segera. Nah untuk bisa segera tadi butuh perencanaan, gitu ya. Butuh perencanaan tuh pertama kita mengetahui hukumnya dulu, yang kompleks Bu. Di Indonesia itu kita punya 3 hukum waris, perdata, Islam, sama hukum adat. Nah ini masalahnya kan beda-beda.
beda-beda aturan. Iya kan? Iya. Ya, kalau di agama kita jelas yang laki-laki itu 2 kalinya Ya, daripada yang perempuan. betul. Tapi kan di hukum negara kita beda Beda. lagi. Nah, Separohnya milik istri, Ah, baru ah. 50%-nya dibagi dibagiin ke rata. anak-anak gitu Ah. kan. Nah, gitu. persoalannya kan kadang-kadang begini, saya mesti bagi secara hukum apa? Iya kan gitu kan. Nah, kalau kita bicara membaginya secara hukum apa, kalau di Indonesia pada dasarnya simpel. Dibaginya pertama lihat agamanya si pewaris apa. Ini orang meninggal agamanya apa? Kalau agamanya Islam, seyogianya pakai hukum Islam. Walaupun di Indonesia itu boleh yang agamanya Islam pengen bagi pakai hukum perdata. Boleh-boleh aja. Tetapi kita balik lagi, kalau hukum Islam itu sifatnya mengikat dan memaksa buat orang Islam. Jadi pertama harus kita lihat agama yang meninggal dulu apa. Yang kedua, membagi waris itu berdasarkan kesepakatannya para ahli waris, Bu. Oke, jadi kita pertama boleh berdasarkan dari agama. Ya, yang kedua kesepakatan. Oke, sebelum kita lanjut kita break dulu sebentar ya.